Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita bisa kembali duduk di tempat yang mulia ini untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang mudah-mudahan ini akan bisa berguna bagi kita untuk keseharian kita, untuk kebaikan diri kita, baik kebaikan dunia kita, juga kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk kepada bab 143. Babu istihbabil musafahah 'inda al-liqa'i wa bishashatil wajh wa taqbil al-yadi ar-rajul as-salih wa taqbil waladihi shafaqatan wa mu'anaqatan wa mu'anaqatal qadim min safar wa karahiyatil inhina. Bab ini panjang judulnya. Imam Nawawi mengatakan bab disunnahkan atau disukai berjabat tangan ketika bertemu, wa bisyashatil wajh, dan wabisyasatil wajh dengan muka yang bermuka manis atau bermuka ceria. Jadi disunnahkan bersalaman ketika bertemu dengan saudaranya, dan bersalamannya itu dalam keadaan wajah yang ceria atau bermuka manis. Dan juga disukai atau disunnahkan mencium tangan orang-orang soleh, dan juga mencium tangan anak kecil atau anak sebagai bentuk cinta, dan juga disunnahkan berpelukan kepada orang yang baru datang dari safar, serta dimakruhkan seseorang itu untuk membungkuk. Jadi judulnya panjang, ada beberapa masalah yang dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini. Yang pertama tentang bersalaman, yang kedua tentang mencium tangan orang saleh, yang ketiga mencium tangan anak kecil, yang keempat adalah memeluk orang yang baru datang dari safar, dan yang kelima adalah masalah dimakruhkannya seseorang itu menunduk untuk menghormat. Nah, ini permasalahan yang dibahas di dalam bab ini. Artinya hadis-hadis ini semua atau pembahasan ini adalah menjelaskan tentang adab-adab di dalam Islam. Seperti apa adab ketika seseorang itu bertemu dengan orang lain. Dalam hal ini kata Imam An-Nawawi adalah seseorang itu disunnahkan untuk bersalaman dan dia bermuka manis ketika di dalam bersalaman tersebut. Kenapa seperti itu? Karena orang yang melakukan salaman, musafahah, maka ini akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Bukan hanya kepada diri yang disalamani, tapi dirinya juga akan mendapatkan kebaikan. Selain menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta, rasa senang dengan orang tersebut, maka ada hal-hal lain yang akan didapatkan oleh orang ini. Jangan seperti ketemu orang muhanya ditekuk. Ya, muha ditekuk ya Pak. Apalagi biasanya yang sudah muka ditekuk-tekuk ini mukanya orang yang sudah ngaji. Ya kan? Mending orang kadang ngaji muhanya bagus ya Pak. Sudah ngaji muhanya malah ada baik. Ketemu orang cemberut, ketemu orang bermuka masam. Padahal Rasulullah SAW makhluk yang dicintai Allah, kekasih Allah, orang yang paling disayang oleh Allah, yang kalau minta apa saja dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermuka masam, Allah langsung menurunkan ayat abasa wa tawalla, ya kan? Dia bermuka masam dan berpaling. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita bermuka masam langsung dicemplungkan neraka oleh Allah. Ya kan? Wong kita kayak ini modelnya kan. Ini Nabi Muhammad.
orang yang paling mulia itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau model-model kayak kita ini ya langsung dibungkus ya, jar bahasa anak muda karungin aja ya kalau ya lah Pak Irun. Dikarungi langsung ya kan. Ada anunya juga kita ini. Makanya tidak layak bagi kita ini bermuka masam, muka nggak jelas, muka yang ditekuk, muka cemberut. Apakah ada orang ngaji yang diajari seperti itu? Nggak mungkin ada. Karena ini adalah sifat-sifat buruk sebenarnya yang muncul dari hati yang buruk. Kalau orang itu hatinya baik, maka insya Allah apa yang dipelajari itu akan berbekas di dalam perbuatannya. Nah ini yang dijelaskan atau gambaran umum daripada bersalaman dengan bermuka manis atau bermuka yang gembira. Lalu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis pertama. Beliau mengatakan hadis dari Abil Khattab Qatadah. Qala Abu Khattab Al-Qatadah ini mengatakan qultu li Anas. Saya berkata kepada Anas, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Rawahul Bukhari. Qatadah ini bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah di zaman Nabi para sahabat itu biasa bersalaman? Maka dijawab oleh Anas bin Malik, iya. Mereka biasa salaman kalau ketemu dengan yang lainnya. Nah, maka dari hadis ini dikatakan yang namanya kita kalau ketemu terus salaman itu adalah sebuah sunnah, sebuah perkara yang baik. Ketika seseorang bertemu lalu dia berjabat tangan. Artinya ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi dan ini perkara yang berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita fahami Pak, bahwasanya yang orang dimaksud salaman kalau ketemu itu adalah orang yang kalau ketemu lalu ada sesuatu yang hendak dipandirakan, ada sesuatu yang hendak diomongkan. Atau mungkin dia masuk ke satu tempat dalam satu majelis yang mungkin bagi dia untuk salaman, ya mungkin itu adalah sesuatu yang baik. Kayak di rumah, misalnya masuk bertamu ke rumah orang, ada 2-3 orang laki-laki di sana, lalu kita salaman. Tapi kalau masuk masjid terus hendak disalamani semuanya ini kada jua ya kalau Pak. Kebanyakan yang disalamani. Maksudnya kata para ulama, kalau ketemu. Tapi kalau ketemu dan ingin ada sesuatu yang dipandirakan, atau kalau ketemu ingin sesuatu yang diomongkan, atau ada sesuatu yang berkumpul itu ada sesuatu yang akan dibahas, maka yang seperti itu disunahkan bagi seseorang untuk bersalaman. Tapi kalau cuma ketemu biasa, maka yang disunahkan adalah salam. Misalnya pian ke pasar ketemu kawan, jangan semuanya di pasar terus disalamin, enggak Pak. Ya, toko-toko ini kanan kiri toko-tokonya kita kenal semua, nggak perlu disalamani, cukup kita memakai sunnah yang satunya. Apa itu? Mengucapkan salam, ya kan? Menebarkan salam. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan salaman tadi. Kenapa harus salaman? Maka dikatakan atau sebelumnya, kenapa kita kalau ketemu menjadi sunnah untuk salaman ini? Sebetulnya salaman ini Pak lah, bersalaman kita. Itu bukan kebiasaan orang-orang Arab di tempatnya Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya bukan. Tapi salaman itu kebiasaan orang Yaman. Orang Yaman itu kalau ketemu salaman. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW ketika orang-orang Yaman itu datang. Disebutkan dalam riwayat ini kelompoknya atau rombongannya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu orang Yaman. Abu Musa al-Ash'ari datang dengan rombongannya, maka Nabi SAW mengatakan, qad ja'akum ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian orang-orang Yaman, kata Nabi. Wahum awwalu man ja'a bil musafahah. Orang Yaman itu adalah orang yang pertama kali mengenalkan masalah bersalaman. Jadi bersalaman ini dulu kan ada Pak. Di zaman Nabi tidak dikenal. Kemudian orang-orang Yaman inilah yang menjadikan salaman itu jadi kebiasaan. Nah, dengan kebiasaan ini lalu dijadikan ini kebiasaan oleh Nabi, maka dia berubah bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi dia menjadi sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga perlu kita pahami, yang namanya salaman ini ada batas-batasnya.
Kalau ada semunyaan orang yang disalamani dengan perempuan yang bukan mahram, tidak boleh Pak. Kalau lawan banci kan, boleh ya? Boleh lah. Soalnya banci itu kan wanita jadi-jadian ya Pak. Iya, kalau sesajennya kurang ya jadi bebinian, kalau kelebihan bisa jadi lakian nih, wanita jadi-jadian. Artinya ada batasan-batasan salaman ini tadi. Dan perlu diingat juga, kebiasaan kaum muslimin hari ini, mereka itu salaman itu seperti apa? Ya salaman itu seperti adat, seperti apa orang bersalaman. Salaman kita kayak ini. Ada mungkin kalau kita melihat di film-film kolosal itu, salamannya modelnya kayak ini Pak. Ya, salaman. Nah yang perlu kita perhatikan, jangan sampai gaya salaman kita ini justru meniru orang-orang kafir. Nah hari ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang gaya salamannya, gaya bersalamannya kayak orang kafir. Nah ini nggak boleh seperti ini. Sunnahnya itu seperti jati diri kita atau seperti urf kita seperti apa? Seperti apa kebiasaan orang Indonesia kalau salaman? Ya biasa, sama dengan orang Yaman. Salamannya orang Indonesia ya kayak ini. Karena hari ini adalah salaman namanya istilahnya itu Pak, fesbum kah apa? Nangga ini Pak. Fesbum kah? Fesbam. Nah, fesbam model kayak ini. Ada jualan give me five dah. Itu orang Amerika Pak. Give me five itu kompak. Give me five. Ya kan? Ada juga yang model habis kiamat. Habis salaman kayak ini, itu kayak ini, terus kayak apa lagi? Itu lapau kayak ini lah. Ini gaya-gaya apa salaman kayak ini? Ya sudah salaman kayak kita orang Indonesia kayak apa? Salaman biasa aja, tidak perlu kita niru-niru gayanya orang kafir atau segala macam. Tidak perlu yang seperti itu. Karena yang kita lakukan dalam bersalaman itu adalah sunnah. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sunnah ini dicampur dengan kebiasaan orang-orang kafir. Fisbam, pakai give me five, pakai lang model. Ada pula yang pakai di kayaknya kan Mbak. Habis salaman ini belok-belok kayak ini, Mbak itu diketek. Oh, apa ini? Tidak ada salaman kayak itu. Iya kan? Tidak terpuji yang seperti itu. Karena kita punya ciri. Orang Islam ini punya ciri. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Bahwasanya musafaha itu terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW. Apakah gaya salaman Nabi pakai kompak seperti ini atau kayak ini? Ya kan? Nah kecuali kalau memang itu jadi adatnya seperti apa misalnya. Adat dia. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang ditiru adalah orang-orang kafir kan. Kayak ini itu kan orang kafir Pak. Atau ya mungkin kalau di zaman COVID misalnya nggak ada masalah, misalnya karena takutan kena virus atau takutan kena apa, nah oke lah. Tapi kalau secara umum yang seperti ini tidak dianjurkan, tidak disukai yang seperti ini, karena itu lebih meniru kepada orang-orang kafir. Nah ini salah satu perkara berkaitan dengan salaman juga perlu diperhatikan. Artinya meskipun dia sunnah, tapi sunnah yang diajarkan Nabi ini ada batasannya. Dilarang bagi kita untuk salaman dengan lawan jenis, ya kan, satu dosa. Bahkan dikatakan seseorang itu mending ditusuk kepalanya dengan besi, dengan jarum yang terbuat dari besi, daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW itu oleh Ibunda Aisyah, seumur hidup beliau tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bahkan ketika berbaiat, orang-orang berbaiat, Nabi itu kalau membaiat wanita cuma diangkat tangan seperti ini, berisyarat saja. Seperti itu. Kalau kita hari ini mungkin adat kebiasaan orang Indonesia kalau ketemu yang bukan mahram, kalau kada hendak salaman kayak biasanya kita kayak ini. Karena ada lagi yang ini salamannya Buddha dan ya. Enggak Pak, kayak ini urf kebiasaan. Ya kan? Ada orang yang kayak ini, kalau orang-orang di Timur Tengah sana, di Arab sana, kayak ini. Ada yang kayak ini, ada yang, nah misalnya orang perempuannya mau ngajak salaman terus dia kayak ini aja. Ngerti orang sudah. Pada perlu terus kayak ini kayak Pak. Kayak Kopassus, ya kan? Kalau kayak ini kayak Buddha, kalau kayak ini kayak apa? Enggak, kayak itu enggak perlu dipermasalahkan. Kadang-kadang ada orang-orang yang suka cari-cari masalah Pak. Masalah-masalah itu pokoknya dicarinya. Ya kan? Enggak perlu. Intinya kita enggak niru orang Buddha.
kita meletakkan di dada, ini ibaratnya untuk menunjukkan bahwasanya kita nggak salaman dengan lawan jenis. Maka itu sah-sah saja. Dan ini yang perlu diperhatikan di dalam masalah bersalaman. Karena banyak sekali yang seperti ini dilanggar, apalagi di Banjar ini Pak lah, gampang benar urusan bersalaman nih. Ada tahu kenal, kada kenal, salaman berataan orang lakian binian ini. Nah ini satu hal yang mungkin pelan-pelan akan diubah dengan pelan-pelan, dengan hasilnya ngaji pelan-pelan kita akan merubah yang seperti ini. Ini hadis yang kedua yang disebutkan asal daripada salaman tersebut. Lalu apa yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia bertemu dengan saudaranya kemudian dia bersalaman? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya qala rajulun, dari Anas bin Malik, qala rajulun ya Rasulullah, sebelumnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim, dua orang mukmin yang mereka ini bertemu lalu mereka kemudian bersalaman, kecuali Allah akan mengampuni dosa di antara dua orang ini tadi sebelum mereka itu berpisah. Nah ini, kenapa salaman itu menjadi sunnah? Ada baiknya salaman tersebut. Ada kebaikan yang akan didapat oleh seseorang ketika dia bertemu dengan saudaranya, lalu dia bersalaman dengan muka yang manis. Apa yang akan dia dapatkan? Allah akan ampuni dosa dua orang ini. Kapan diampuninya? Sebelum orang ini pergi. Sebelum mereka berpisah, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Hanya dengan salaman yang dia lakukan. Ini keutamaannya, Pak. Makanya yang namanya salaman itu ya harus dengan muka yang manis. Sambil senyum. Karena senyum kita adalah sedekah. Jangan sampai salaman sambil cemberut. Jangan, Pak. Salaman sambil moha merangut misalnya. Kayak kayak ibu-ibu yang telak belanjanya atau belanjanya dikurangi biasanya ya. Turun begawe salaman sambil merangut muhanya. Kenapa belanjanya kurang? Nah, enggak, bukan seperti itu. Tapi dengan bisyasyah, dengan wajah ceria, dengan wajah yang tersenyum ketika melakukan salaman. Yang didapatkan justru Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dua orang tersebut. Nah, ini berkaitan dengan keutamaan ketika seseorang itu bersalaman antara yang satu dengan yang lain. Tapi tetap diingat bahwasanya yang namanya salaman itu juga ada batas-batasnya. Ada aturan-aturannya yang diajarkan di dalam syariat dan itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian hadis yang berikutnya adalah berkaitan dengan hadis ini sebetulnya jadi perselisihan di kalangan para ulama. Nah ini yang kadang-kadang banyak orang salah paham dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Wahai Rasulullah, ada seseorang di antara kami yang bertemu dengan temannya atau bertemu dengan saudaranya atau bertemu dengan temannya. Apakah boleh dia membungkuk? Jadi apakah boleh dia membungkuk? Maka kata Nabi SAW, la, tidak, kata Nabi SAW. Lalu orangnya bertanya lagi, afayaltazimuhu wa yuqabbiluh? Bolehkah saya berpelukan atau dia berpelukan dan mencium saudaranya tersebut? Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Lalu orang ini bertanya lagi, faya'khudhu biyadihi wa yusafihuhu? Bagaimana kalau dia ambil tangannya untuk bersalaman dengan saudaranya? Maka Nabi mengatakan na'am, iya. Artinya orang ini bertanya kepada Nabi, Nabi, kalau saya ketemu orang lalu saya membungkuk, itu hukumnya apa? Tidak boleh, kata Nabi. Bagaimana kalau saya berpelukan terus saya cium dia? Tidak boleh, kata Nabi. Terus bagaimana kalau salaman? Ya, kalau salaman boleh. Nah, dari hadis ini ada 3 perkara yang dijelaskan oleh Nabi. Yang pertama, hukumnya membungkuk itu apa? Nah, hari ini orang mengatakan bahwasanya yang namanya membungkuk itu enggak boleh. Benar, membungkuk itu tidak boleh. Tapi membungkuk seperti apa yang dimaksud oleh yang dijelaskan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Nah, membungkuk yang tidak boleh itu membungkuk seperti rokok. Tahu orang Jepang, Pak? Kalau hormat kayak apa?
Nah, yang seperti itulah membungkuk tidak boleh. Tapi ketika kita bertemu dengan teman kita, biasanya pian kalau ketemu kayak apa? Kan? Nah, yang seperti ini urf, kebiasaan dan wajar seseorang ketika membungkuk seperti menundukkan kepalanya seperti itu. Nah, hadis ini nanti disalahfahami. Disalahfahami apa? Tidak boleh orang itu kalau lewat di muka orang misalnya dengan menunduk sedikit, ibaratnya menunduk sedikit untuk menunjukkan. Pian kalau ada orang menunduk sedikit, nggak pakai ngomong, pian tahu maksudnya apa ya, Pak? Kita, kebiasaan kita, bukan nang lewat nang kayak di Solo atau di Keraton atau di mana yang sampai, bukan. Kan kita lewat kan biasanya model mengisyaratkan, nggak perlu bahasa, tapi itu bahasa gerakan, artinya permisi. Nah, terus disalah artikan, tidak boleh, pokoknya bengkok kan tidak boleh sama sekali. Kalau perlu mendongak kepalanya ke atas, ya kan? Akhirnya dipakai yang seperti itu. Padahal hadis ini bukan berbicara seperti itu. Orang ini tanya kepada Nabi, kalau saya ketemu dengan teman saya, lalu saling membengkok kayak orang Jepang, itu hukumnya kayak apa? Nah, yang seperti ini nggak boleh, kata Nabi. Terus dipakai mana? Dipakai kepada kalau orang lewat atau orang ketemu dengan sama misalnya, Pak, pagi misalnya, Assalamualaikum. Enggak boleh membungkuk. Artinya disalahgunakan ke dalam yang perkara seperti itu. Nah, kalau kita mikir, lihat hadisnya. Orang ini tanya, Nabi, saya ketemu dengan saudara saya, bolehkah saya menghormat dengan cara membungkuk? Jangan, kata Nabi. Membungkuk rukuk itu loh, Pak. Enggak boleh, kata Nabi. Terus dibawa kepada kalau lewat mengisyaratkan menunduk sedikit dengan kepala. Ada kaitannya nggak? Masuklah ke situ. Nggak masuk, Pak. Dari mana itu tak ngakal-ngakal kayak itu tuh dari mana? Nggak ada orangnya. Dan itu dipraktekkan, itu dijalankan seolah-olah ini sunnah. Tidak boleh membungkuk kecuali hanya kepada Allah. Betul. Membungkuk tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta izin ketika lewat di depan orang itu juga sesuatu yang baik, sehingga kita tidak dinilai sebagai orang yang kurang adab. Kenapa dikatakan kurang adab? Karena adatnya di tempat kita seperti itu. Apakah adat ini bertentangan? Tidak, ketika tidak berlebihan, cuma nunduk sedikit. Jangan model yang sampai model kayak yang sampai tangannya sampai menyentuh ke lantai. Nah, itu juga tidak baik. Artinya ada porsi-porsinya lah. Kita menggunakan yang seperti itu. Lalu yang kedua, afayaltazinu wa yuqabbilu, apakah boleh berpelukan dan menciumnya? Kata Nabi, tidak boleh. Tapi yang berlaku orang-orang yang bilang untuk tidak boleh tadi kalau ketemu ya, Pak, berpelukan sambil cipika-cipiki. Kalau mau nuruti hadis jangan separuh, hadisnya jangan disunat, ya kan? Sunat itu karena kalau para puasa biasanya di Masjid Ar-Rahmah ada sunatan massal, ya kan. Tapi kalau hadis jangan disunat, katanya nunduk nggak boleh, berarti berpelukan dan cipika-cipiki hukumnya. Nah, kalau mau konsisten dengan hadis ini, hukumnya berarti tidak boleh. Tapi kenapa kalau cipika-cipiki sama berpelukan kok jadi boleh? Nah, aneh ya. Kalau menuruti hadis ini, maka yang dilakukan itu adalah cuma salaman yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Lalu apa makna daripada tunduk tadi dan berpelukan serta cipika-cipiki tadi? Nah, ini dikatakan oleh para ulama adalah ketika satu, dia itu merukukkan dirinya seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia cipika-cipikinya dan berpelukannya itu dengan cara-cara yang memang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Tapi kalau kita hari ini berpelukan apa segala macam, tidak ada masalah. Lawas tidak terdapat, berdapat, terus salaman, berpelukan, cipika-cipiki, tiga-tiganya dapat daripada hadis ini. Maka itu menjadi hal yang tidak dipermasalahkan di dalam penjelasan para ulama. Karena banyak sekali yang perkara-perkara kayak ini disalah artikan, diputar-putar, ya kan, Pak? Ini sesuatu yang perlu diluruskan, karena hadis cuma dipakai separuh-separuh. Nunduk tidak boleh, oh iya, berpelukan boleh. Wah, aneh antum ini. Hadisnya mengatakan tidak boleh kok. Ya kan, kalau mau konsekuen tidak boleh, oke, tapi konsekuen, Pak.
Pokoknya orang itu harus konsekuen. Jangan cuma pilih-pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas misalnya, ujar Profesor Humaydi ya, tajam ke atas kah ke bawah misalnya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas misalnya. Tidak boleh yang seperti ini. Kalau mau tajam kanan kiri, atas bawah harus tajam. Seperti itu. Ini penjelasan tentang hadis yang keempat dari bab ini. Lalu hadis yang berikutnya berkaitan dengan watakbilu yadir rajulis salih, watakbilu yadir rajulis salih, tentang mencium tangan orang yang soleh. Apa hukumnya? Sebuah hadis disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dari Safwan bin Usail atau bin Asal, qala Yahudiyyu li sahibih. Ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, "Idhhab bina ila hadzal nabi." Ayo kita pergi ke tempatnya Nabi ini. Fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dua orang Yahudi ini tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an 9 ayatin bayyinat. Lalu dia bertanya tentang 9 ayat bayyinat. Lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan mereka dijawab semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, maka orang ini dikatakan bahwasanya faqabbala yadahu wa rijlahu. Lalu orang ini kemudian mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Lalu dua orang ini berkata, aku bersaksi, kami bersaksi Anda seorang nabi. Nah, dari hadis ini terlihat dan menurut penjelasan para ulama tentang hukum, muncul satu hukum. Hukum apa? Hukum mencium tangan dan mencium kakinya orang soleh. Atau hukum mencium tangan dan mencium kaki ibu kita misalnya. Ini jadi pembahasan di kalangan para ulama. Kenapa? Hadisnya jelas. Orang ini datang mencium tangan Nabi, bahkan mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak ada mencium tangan? Ada mencium tangan itu, Pak. Hari ini seolah-olah sampai anak kecil yang kayak Opel ini, Pak, lah, diajari tak boleh cium tangan. Cium tangan yang tidak ada itu di Arab sana, Pak. Di Arab tidak ada cium tangan. Pian kalau ketemu Arab misalnya loh seks itu, cium tangan itu sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh orang umumnya, Pak lah. Bukan tidak ada cium tangan ada, tapi bukan menjadi hal yang umum. Hal yang umum di kalangan mereka itu kalau ketemu bukan cium tangan, tapi takbilur ras, mencium sini kepala ini, bagian mukanya yang dicium. Itu diciumnya kayak itu kebiasaan orang Arab. Nah itu terus dibawa ke sini, gak boleh salaman anak kecil kepada orang tua. Padahal ketika anak kecil itu kita suruh salaman cium tangan dengan orang, apa sih yang kita ajarkan? Adab. Kita ajari adab mereka dengan orang tua. Nah kalau sudah masih kecil sudah dipadahi. Kada boleh lah kalau salaman mencium tangan lawan abah, lawan mama aja, lawan orang lain kada boleh. Jadi ada anak kecil, salaman lawan orang tua model biasa gitu, Pak. Tidak itu, tidak mengajari adab yang seperti itu. Padahal yang diajarkan boleh, orang mencium tangan itu boleh. Mencium tangan orang yang lebih tua. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu pernah ketika Nabi SAW, Anna Umar qama ila Nabi SAW wa qabbala yadah. Umar ibn Khattab itu pernah melihat Nabi datang, lalu beliau berdiri, kemudian beliau salaman dengan Rasulullah, lalu beliau cium tangan Nabi SAW. Apakah mencium tangan itu enggak ada? Ada. Tapi dibiasakan menjadi sesuatu yang enggak ada. Padahal ini sesuatu yang baik ketika ini kita ajarkan kepada anak kecil. Maka ya kecuali kayak pian lawan ulin enggak perlu salaman ya kok. Atau pian lawan siapa enggak perlu cium tangan yang kayak itu enggak perlu. Tapi seperti anak kepada bapaknya, anak kepada ibunya, seorang adik kepada kakaknya, kepada orang-orang yang boleh bagi dia dari keluarganya untuk bersalaman. Maka ketika cium tangan itu adalah sesuatu yang akan menimbulkan aturan-aturan adab dan segala macam akan terdidik pada anak tersebut. Nah hari ini itu justru dihilangkan. Hasilnya apa, Pak? Ya kalau sudah 5-6 tahun kita akan muncul orang-orang yang kurang adab, ya kan? Tidak ada adabnya, itu banyak nanti akan bermunculan yang seperti itu. Sedangkan di dalam hadits ini orang itu cium tangan dan cium kakinya Nabi SAW. Nah sekarang muncul pertanyaan lagi dari kalangan penjelasan para ulama.
Terus apa hukumnya nyium kaki? Kalau dikatakan tidak boleh, ini Nabi membolehkan. Bahkan disebutkan di dalam banyak riwayat Nabi SAW itu dicium kakinya, atau orang-orang ini melakukan yang seperti itu banyak di dalam riwayat. Maka para ulama kemudian menjelaskan, seperti contohnya bagaimana ketika seseorang itu nyium kaki orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kapan itu boleh dilakukan? Bukan dalam keadaan berdiri. Nah, kalau di dalam bahasa, dalam adat istiadat kita ini, pian tahu Pak yang namanya sungkem. Kalau bahasa Banjarnya pengantin itu apa Pak? Bersujud, ya kan? Bersujud. Itu kan kadang-kadang ibunya duduk, terus dia cium tangannya, ada yang cium kaki ibunya. Apakah yang seperti itu boleh? Boleh. Apa dalilnya? Ini dalilnya dari Nabi SAW dan dijelaskan oleh para ulama. Kenapa boleh? Karena yang dimaksud dengan cium kaki itu bukan ibadah. Bukan yang sujud dilarang itu ibadah. Padahal sujud itu dulu boleh, Pak. Orang menghormat kepada orang mulia, kepada orang hebat, menghormat dengan cara sujud itu boleh. Seperti cerita Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ketika saudara-saudara Yusuf ini datang, lalu mereka sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sujudnya bukan sujud ibadah. Sujudnya sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Nah, sujud penghormatan itu boleh di syariat orang-orang sebelum kita. Tapi pada syariat Nabi Muhammad SAW, menghormat dengan cara sujud itu enggak boleh. Ketika Mu'adz bin Jabal datang dari Yaman, beliau sujud di hadapan Nabi. Lalu beliau bertanya, apa ini wahai Mu'adz? Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, di Yaman wahai Nabi, orang-orang itu sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Engkau Nabi utama untuk kami sujud. Maka Nabi Muhammad mengatakan, tidak boleh. Kalau seandainya boleh menyuruh orang untuk sujud, la amartil mar'ata antas judali zawjiha. Maka aku akan suruh para wanita untuk sujud kepada suaminya. Kalau itu boleh. Tapi di dalam syariat kita yang namanya sujud itu enggak boleh. Nah, tapi bagaimana dengan hadis ini? Yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu dicium kakinya. Bicara dicium kakinya bukan bicara sujud. Ya kan? Bukan sujud Pak. Meskipun nanti bentuknya mirip. Tapi yang dipandirakan di sini, Nabi melarang sujud. Tapi di dalam hadis, Nabi membiarkan Yahudi itu mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Terus dikaitkan, berarti tidak boleh sujud mencium kaki, tidak boleh. Kenapa? Karena mencium kaki itu sujud. Beda kalau bicara hukum. Yang dibahas itu cium kaki orang tua. Yang dilarang itu sujud. Nah ini beda Pak, sujud menghormat. Sedangkan sungkem tadi tidak ada masalah. Karena dalam hadis ini terlihat. Kalau mau mengatakan tidak boleh orang itu sungkem. Misalnya cium tangan orang tua, cium kaki orang tuanya waktu perkawinan. Dengan syarat kata para ulama duduk. Meskipun yang lebih utama ini ditinggalkan. Yang lebih utama ini ditinggalkan. Tapi kalau ada yang mengatakan tidak boleh, kita minta penjelasan. Hadis ini maknanya apa? Antum misalnya bilang nggak boleh itu kita sungkem-sungkem. Lah terus hadis ini maknanya kayak apa? Dibuang aja lah hadis ini. Mau dibuang hadis Nabi Muhammad SAW. Dua orang Yahudinya bukan satu. Dua orang Yahudi cium tangan, cium kaki Nabi Muhammad SAW. Terus kita akan mengatakan, oh tidak, itu kan khususiyah buat Nabi. Kalau mau mengatakan khususiyah, mana dalilnya? Sesuatu itu dikatakan khusus, dikatakan tidak khusus, itu dengan pakai dalil, dengan pakai kaidah. Ya kan? Jangan orang yang mencium kaki Nabi Muhammad SAW ini akan kita jadikan gak boleh dengan dalil sujud. Gak masuk dalilnya, gak pas dalilnya. Yang satu itu dalil sujud, yang satu itu dalil mencium kaki. Perkara nanti mencium kakinya, batisnya hendak pian angkat, pian cium kayak ini ya gak masalah ya kan Pak. Intinya banyak modelnya, ada yang modelnya lah ini macam-macam. Tapi kadang-kadang itu tadi hukum dicampur-campurakan, tidak karu-karuan. Akhirnya kesimpulannya diambil dengan sendirinya. Karena hadis ini ada, kita sami'na wa ata'na dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ini ditunjukkan. Lalu kita rujuk perkataan para ulama seperti
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan bahwasanya tentang orang yang mencium kaki ini tadi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan waliyahudi kanu ala Madinah aslam. Beliau mengatakan bahwasanya yang seperti ini boleh, kata beliau, selama yang dilakukan atau yang dituju itu adalah seperti ibu dan juga orang-orang yang punya kedudukan tinggi atau para ulama, para orang-orang soleh, itu diperbolehkan. Artinya cium tangan mereka, bahkan sampai mencium ke kaki mereka. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis ini. Kalau kita mau menolak, hadisnya ada. Ya kan kita mau, enggak boleh itu. Ya terus hadis ini kayak apa? Kalau bilang tidak boleh itu harus punya penjelasan. Lah sekarang enggak punya penjelasan. Penjelasannya ngawur. Penjelasan Nabi Muhammad dicium kakinya oleh orang Yahudi dikaitkan dengan dalil sujud. Enggak boleh. Biar lihat dua hadis ini. Mu'ad datang sujud. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dilarang. Yahudi datang cium tangan dan cium kaki beliau. Dibiarkan. Berarti yang namanya sujudnya Mu'ad dengan cium kakinya para Yahudi tadi itu berbeda. Jangan disamakan. Ya kayak tadi itu Pak, dilarang hormat saling membungkuk. Akhirnya dijadikan dalil tidak boleh lewat di muka orang dengan cara menunduk, nggak boleh. Atau salaman dengan cara menunduk juga tidak boleh. Salaman ya biasa aja. Kalau cium tangan ya biasa. Cium tangan, tarik tangannya. Iya kalau orangnya tinggi pada pian. Nah kalau kakak-kakaknya halus kayak Pak, diangkat kakak-kakaknya ini. Nah, kan seperti itu. Jadi segala sesuatu itu ya dipikir, segala sesuatu itu ditimbang-timbang. Kemudian yang paling penting, lihat seperti apa para ulama berkata tentang satu masalah. Nah, kalau masalah cium kaki, cium sungkem tadi, sungkem dalam bahasa kita, sungkeman tadi atau bahasa Banjar tadi Pak, bersujud. Maksudnya kan bukan sujud kalau Pak. Salaman yang ibunya duduk, terus bercium ke ini, terus anaknya kadang-kadang batis mamanya diciumnya juga. Nah itu bukan sujud itu. Cuma namanya bersujud jar orang Banjar. Kalau bahasa Jawa namanya sungkem. Dalilnya, ya ada ini tadi dalilnya. Nabi Muhammad SAW melakukan yang seperti itu. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan musafahah, yakni salaman. Lalu berkaitan dengan mencium tangan, itu adalah sesuatu yang juga disukai ketika berlaku kepada orang-orang soleh atau mungkin kepada ibu, kepada orang-orang tua kita. Maka ini adalah sesuatu yang disunahkan kata Imam Nawawi atau sesuatu yang disukai kata beliau rahimahullahu taala. Mungkin ada pertanyaan Pak. Kalau orang itu jual rumah, apakah dia perlu bayar zakat? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia baru memiliki uangnya pada hari itu. Sedangkan syaratnya zakat itu ada dua. Syaratnya nisab dan haul. Nisab itu jumlahnya 85 gram emas. Haul itu telah dikuasai selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu uang pada akhir tahun tersebut harus masuk kepada nisab. Misalnya uangnya 100 juta atau hari ini kalau 85 gram emas itu berapa Pak? Berapa? 160 juta. 170 juta. Misalnya pian jual rumah harga 200 juta. Berarti hari itu pian sudah punya harta yang kena nisab. Tapi apakah harus bayar zakat? Enggak. Kapan bayar zakatnya? Tahun depan. Ternyata tahun depan tinggal 100. Apakah bayar zakat? Tidak perlu. Bolehkah zakat itu kemudian kalau memang keluar zakat diberikan kepada satu orang? Itu yang paling baik. Kenapa paling baik? Karena kita berharap orang tadi tahun depan dia yang zakat. Jadi tahun muka kada berzakat lagi tahun ini, tapi inya nang berzakat. Itu lebih baik daripada zakatnya dibagi 500 ribu, sejuta, ya kan? Tulak ke pasar, nukar ini, nukar itu, gulik tinggal 200 ribu, ya kalau Pak. Esok asan ini habis duitnya. Nah lebih baik kayak itu. Lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencuci kaki orang tua, kayak apa ya Pak? Duduk. Mamanya berduduk, terus anaknya yang mencucikan kakinya. Wallahu alam,
tidak ada intinya apa yang dilakukan di sini tidak menunjukkan kepada peribadatan. Seperti contoh, Nabi dicium kakinya, itu bukan cuma Yahudi tadi Pak. Bukan cuma Yahudi saja yang cium kaki Nabi SAW. Ketika utusan dari Abdul Qais, satu kabilah yang bernama Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais ini mereka mengatakan mereka itu bersegera turun dari ketika mereka datang, karena mereka ini utusan Pak. Mereka datang rombongan, lalu turun dari kendaraan mereka, lalu kemudian datang kepada Nabi SAW, bersegera cium tangan dan kakinya Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih, salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya dalam riwayat Bukhari ada utusan dari Bani Qais ini yang mencium kaki Nabi SAW, dan itu dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu dibiarkan? Karena nyium kakinya itu bentuk penghormatan, bukan bentuk ibadah. Jadi jangan digandengkan dengan sujudnya Mu'ad, beda itu. Karena banyak sekali hadisnya ini saya catat banyak Pak, yang berkaitan dengan mencium kaki dan terjadi dengan beberapa macam orang. Nah sekarang kembali kepada basuh batis tadi. Wallahu a'lam, saya tidak ngerti Pak. Ini mamanya kalau bisa basuh batis orang Pak, sampai anaknya. Cuma ketika ini dilakukan sebagai bentuk satu adat, mungkin ya adatnya masyarakat biasa, misalnya adatnya masyarakat kita misalnya, mencuci kaki itu sebagai simbol mungkin untuk menunjukkan bakti, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu kan orang tuanya kan, bukan kaki orang lain kan yang dicuci, tapi kan kaki orang tuanya. Yang lebih berat daripada itu apa Pak? Mencium kaki itu boleh. Di dalam hadis ini kan mencium kaki. Berat mana cium kaki dengan cuci kaki? Yang cuci kaki, yang mencium kaki Nabi Muhammad SAW saja tidak apa-apa. Maka mencuci kakinya pun itu tidak ada masalah. Dan ada satu adat, seperti pian kalau lihat adatnya orang Cina, dan juga ini sama dengan orang-orang Arab beberapa negara. Itu kalau suaminya datang dari bekerja Pak, si istri ini nanti mengambilkan air di baskom, ya kan? Terus nanti suaminya duduk, terus suaminya ini nanti kakinya dicuci. Di sebagian negeri Arab juga begitu. Suaminya datang, terus kakinya dicuci oleh si istrinya tadi, membersihkan. Itu apa itu? Menunjukkan hormat saja. Jadi bolehkah seseorang itu mencucikan kaki ibunya? Ketika ibunya duduk misalnya dicuci batisnya, ya tidak ada masalah. Cium kaki aja tidak masalah, apalagi cuma membasuh batis. Ya yang jadi masalah yang saya tidak tahu, ini saya bicara tentang masalah mengaitkan dengan cuma membasuh batis lah. Saya tidak berbicara tentang apa keyakinan di balik itu, saya nggak ngerti. Saya nggak tahu karena itu bukan adat saya. Dah semana ulun di matan bahari ingin membasuh batis seorang sidin itu, ya kan? Ada pakai dibasuh-basuh kan. Artinya tidak masalah selama di belakang itu tidak ada keyakinan yang nyeleneh. Misalnya ini cara mencucikan kaki orang tua misalnya, karena bisa jadi kayak ini, bisa jadi kayak ini, bisa jadi kayak ini. Kayak kemarin ada orang tanya, Ustaz, ada orang mengatakan bahwasanya di satu kota di Banjarmasin, di Kalimantan ini kotanya wallahu alam di mana, ada masjid katanya tihangnya itu pernah bisa bergeser seorang. Boleh nggak percaya kayak itu? Pian percaya kayak itu ya tidak masalah Pak. Percaya hendak tihangnya bergeser, pian percaya ya nggak apa-apa. Pian kada percaya ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu setelah tihang ini kawa bergeser, pian bapak. Oh karena tiangnya ini kawa bergeser seorangan, jadi terus kita muter-muter tiang tadi. Kalau muter-muter tiang tadi karena rezekinya lancar. Kalau muter-muter tiang tadi kayak ini. Nah itu yang jadi masalah. Perkara pian percaya tiangnya bergeser, ya kan? Tiangnya ada bergeser, tidak ada masalah, itu tidak mengganggu urusan kita. Ya kan? Kita serahkan hendak bergeser kah? Jangankan hendak bergeser, berganti tiangnya kada apa kok hendak bergeser. Tiangnya diganti bisa. Kok cuma digeser? Nah ini ya, seperti itu. Makanya berkaitan dengan cium membasuh batis tadi, itu kalau hukum asalnya ya boleh, tidak masalah.
Tapi yang jadi masalah nanti keyakinan di belakang itu. Apa keyakinan di belakang itu? Itu nanti yang akan diperbicarakan di dalam masalah hukum-hukum Islam. Kayak itu Ibu. Faham aja itulah? Cukup Bu? Kalau anaknya mau aja Bu, hari-hari suruh membasuhkan batis kata Bapak juga. Ya kan? Bentar lagi. Yang diceritakan di dalam hadis-hadis itu, tahu yang dijadikan kesimpulan para ulama itu adalah mencium tangan dan kaki orang-orang soleh. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang soleh itu tadi tidak ada masalah. Ya kan? Berdasarkan hadis-hadis Nabi. Bukan satu hadis loh. Tentang Nabi yang dicium kakinya bukan satu hadis. Banyak hadis. Ada yang dari Bani Qais, ada yang orang Yahudi, ada yang lain-lainnya. Ada yang kata para ulama berkaitan dengan orang yang ingin berbakti dengan ibunya. Lalu Nabi mengatakan ilzam rijlih. Ilzam rijliha, ya kan? Apa namanya? Orang itu disuruh dari ini kata para ulama ini salah satu dalil bahwasanya orang tua ibu itu boleh yang dilakukan seperti itu. Terus kalau kepada Habib atau pokoknya kepada orang soleh itu sesuatu yang boleh, tapi bukan niat untuk ibadah. Niatnya cuma hormat seperti Yahudi tadi, seperti Bani Abdul Qais, seperti laki-laki yang ketika disuruh Nabi, dia didoakan oleh Nabi SAW, lalu dia cium tangan dan cium kaki Nabi Muhammad SAW. Ada semua dalilnya. Maka bolehkah? Kita nggak berani untuk mengatakan nggak boleh, itu nggak berani. Karena Nabi itu diperlakukan dan Nabi diam, Nabi membolehkan. Nah yang jadi masalah nanti yang betul kata antum tadi, hatinya. Misalnya saya kalau nyium kakinya orang soleh ini karena dapat syafaat misalnya. Nah ini yang bermasalah. Yang masalah-masalah itu nanti timbulnya di situ. Tapi kita ini bicara dohirnya saja. Dohirnya boleh, sudah. Hendak siapa pokoknya orang ini kita anggap orang-orang soleh. Kalau hendak memadahkan kata boleh, suruh menjelaskan tentang hadis ini kayak apa maksudnya. Nabi paling tidak 3 hadis Pak lah yang saya katakan. Nabi itu dicium kakinya oleh 2 orang Yahudi. Hadisnya sahih. Yang kedua, Nabi itu dicium oleh utusan dari Bani Abdul Qais. Rombongan, bukan satu orang, rombongan. Cepet-cepet turun dari kendaraannya, langsung cium tangan Nabi, langsung cium kakinya Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada seseorang yang didoakan oleh Nabi SAW, lalu kemudian dia mencium tangan Nabi dan mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Ini semua dalil. Nah kalau dalil ini mau dikaitkan dengan sujud, beda. Karena niat dilarang untuk sujud. Dan sujud beda dengan mencium kaki. Ya kan? Paham lah? Masalah hati kayak Pak? Ya antum-antum sendiri aja yang menjaga hatinya. Jangan apa namanya? Jangan sampai menjadikan mengagungkan sampai orang ini menempatkan di tempat yang berlebihan. Punya keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Meskipun para ulama, catatan akhirnya, meskipun para ulama mencium kaki tadi kalau bisa untuk ditinggalkan maka dia lebih utama. Kita bicara tentang hukum dulu Pak lah. Masalah itu dikerjakan, tidak dikerjakan itu urusannya lain lagi. Tapi hukumnya ada contoh-contohnya dari Nabi SAW. Jadi kalau menjelaskan ya jangan disembunyikan hadis ini. Karena pas bahas Riyadhus Shalihin, pas hadis tadi dilincau hadisnya. Jangan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pendapat saya. Tidak masalah Pak. Saya baca bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, ya tidak semuanya sepakat. Kadang-kadang ada yang kita kok cocokkan ulama yang satunya sih. Kok tidak seperti itu. Banyak yang seperti itu, tidak ada masalah. Ya itulah kira-kira. Cukup Pak lah. Siang benar sudah. Aku qouli hadza wal haqq wa 'inda Allah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.